berdirinya dinasti Safawi Persia. Share untuk dakwah. Dinasti Safawi di Persia berkembang setelah kehancuran Mongol dan dalam pergolakan politik di daerah perbatasan Persia dan Anatolia setelah invasi Timurid. Antara tahun 1219 ketika pasukan Genghis Khan melintasi Amu Darya di Kazakhstan, dan 1261 ketika Mamluk akhirnya menghentikan pasukan Mongol di Ain Jalut, masa pusat Islam dilenyapkan. Asia Tengah, Persia, Irak, Afghanistan, serta sebagian Suriah dan Pakistan hancur berantakan. Di beberapa daerah, sebanyak 90% populasi tewas. Pusat-pusat pembelajaran utama seperti Bukhara, Samarkand, Herat, dan Baghdad diratakan dengan tanah. Perpustakaan dibakar, sarjana dibantai, monumen dihancurkan, bendungan dihancurkan, dan populasi umum diperbudak. Menghadapi bencana besar ini, umat Islam beralih ke akar spiritual mereka sendiri. Hilang sudah para ulama yang bisa mendiskusikan detail halus teologi atau memperdebatkan manfaat relatif dari berbagai mazhab. Kekhalifahan Abbasiyah, yang telah menjadi cangkang kosong, menghilang. Menghadapi pemusnahan total, perpecahan antara berbagai sekte dan mazhab untuk sementara ditangguhkan. Pada periode Pramongol, Persia, Irak, dan Suriah telah menyaksikan perseteruan yang tak terhitung jumlahnya di antara para pengikut mazhab fiqh Syafi'i, Hanafi, dan Itna Ash'ari. Apa yang muncul menggantikan Islam teologis yang didominasi oleh para ulama adalah Islam rakyat yang diasuh oleh para sufi. Islam sufi berbeda dengan Islam teologis Pramongol dalam penekanannya pada kandungan spiritual iman yang dikontraskan dengan kandungan ritualistiknya. Para prajurit Asia Tengah gagal mencegah kemenangan bangsa Mongol. Para ulama, yang bergantung pada para penguasa prajurit untuk bertahan hidup, telah dilenyapkan. Dengan demikian, kekosongan agama tercipta. Masa-masa sulit dan tidak jelas apakah Islam sendiri akan bertahan di Asia Tengah dan Persia. Oleh karena itu, umat beriman beralih ke reservoir jiwa batin mereka. Pedang bangsa Mongol dapat memenggal kepala seorang penguasa, tetapi tidak dapat menyentuh jiwa seorang mukmin. Rakyat jelata, dalam mencari kepemimpinan, tertarik pada para guru sufi. Pendekatan sufi, sejak masa kanak-kanak, telah bertahan di atas pertikaian politik yang menjadi ciri hubungan Syiah Sunni sejak pembunuhan Ali ibn Abu Thalib. Praktik sufi adalah campuran dari praktik Syiah dan Sunni. Para sufi, yang selalu curiga di mata lembaga teologis, harus berhati-hati dalam praktiknya, dalam penekanannya pada transmisi ilmu melalui seorang guru, mursyid, pir, kutub. Para sufi lebih dekat dengan pendekatan Syiah dalam ketaatan mereka pada syariah. Mereka lebih dekat dengan metodologi Sunni. Selain itu, Ali ibn Abu Thalib diterima oleh sebagian besar tarekat sufi sebagai imam pelindung dan kehormatan khusus diberikan kepada Ahl al-Bait, rumah tangga Nabi. Pengetahuan esoteris tentang kehadiran Tuhan melalui irfan, pengetahuan intuitif, langsung, pribadi tentang kehadiran ilahi, ditekankan sebanyak pengetahuan eksoteris tentang Tuhan melalui ketaatan pada syariah. Untuk menghindari penganiayaan, unsur taqiyah, menyembunyikan keyakinan agama yang benar dari musuh, juga diterima. Beberapa tarekat menggabungkan musik dan sama dalam latihan mereka. Islam rakyat inilah yang menggabungkan di dalamnya spiritualitas Islam, tetapi dengan penekanan yang lebih kecil pada kulit luarnya, yang selamat dari zaman Mongol. Dan Islam Sufi inilah yang diperkenalkan ke Pakistan, India, Indonesia, Malaysia, dan sebagian besar Afrika. Inti Arab dari dunia Islam kurang terpengaruh oleh pendekatan ini karena lolos dari kehancuran Mongol berkat kemenangan Mamluk di Ain Jalut. Bahkan sampai hari ini, di sebuah wadah peleburan seperti Amerika, orang melihat perbedaan penekanan di antara kelompok-kelompok Muslim. Orang-orang dari dunia Arab menekankan syariah dan kepatuhan yang ketat terhadap aturan-aturannya, sedangkan orang-orang dari anak benua Indo-Pak, Indonesia. Islam rakyat inilah, bukan Syiah atau Sunni, yang merupakan agama terkemuka di abad ke-13. 14 di Asia Tengah bagian Barat.
Dan dari rahimnya lah Safawi, Mughul, dan Kekaisaran Ottoman muncul. Pertemuan gagasan Syiah Sunni dalam tasawuf memudahkan kelompok terorganisir yang ditentukan untuk mengayunkan populasi dengan satu atau lain cara. Oleh karena itu, Safawi merasa lebih mudah untuk condong ke fikih Ash'ari di Persia, sedangkan sepupu mereka di antara Mughul Agung India dan Ottoman condong ke fikih Hanafi. Apa yang awalnya miring dalam gerakan sosial politik mengeras menjadi persaingan sengit Syiah Sunni di abad-abad kemudian ketika Ottoman dan Safawi berperang untuk menguasai Azerbaijan dan Irak, sementara Mughul dan Safawi berselisih untuk menguasai selatan Afghanistan. Ambisi politik dan militer dibungkus dengan slogan-slogan religius dan diekspresikan dalam jargon-jargon religius, semakin memperlebar keretakan yang terjadi sepanjang sejarah Islam seperti kesalahan gempa bumi. Perbedaan Syiah Sunni bersifat politis, bukan agama. Patut dicatat bahwa kemunculan Islam rakyat mempertahankan salah satu periode kreativitas terbesar dalam sastra, puisi, musik, matematika, dan seni Islam. Selama periode inilah bahasa Farsi mencapai puncak linguistiknya dan berkembang menjadi lingua franca di sebagian besar Asia. Sastra Turki berkembang dan bahasa Urdu lahir di India. Banyak keturunan Timur, Shahrukh, Abu Said, Uluh Bek dan Husain Baikara adalah pelindung seni dan sastra. Beberapa tokoh sastra terbesar pada zaman ini adalah Hafiz dari Shiraz, W. 1389, penulis Diwan Hafiz, Abu Ishaq Inju dari Shiraz, W. 1355, penulis Muwaqif, Emir Khusro dari Delhi, penulis banyak puisi kegembiraan. Jalaluddin Rumi dari Turki, W. 1273, penulis Masnavi, Abu Ishaq dari Shiraz, W. 1424, penulis Kanz-e-Istihaq, Abdurrahman Jami, W. 1492, pengarang Nafatul Uns, Mir Ali Nafai, W. 1490, pengarang Mahbul Qulub, Nuruddin Ghazani dari Samarkand, W. 1407, penulis Zafarnama, Sihabuddin Abdallah, W. 1430, penulis Majma'-e-Tafarish, dan Zahiruddin Babur, pendiri dinasti Moghul di India, W. 1528, penulis Baburnama. Ride Taman Gantung Babilonia, sejarah dari 7 keajaiban dunia. Daerah di sekitar Laut Kaspia, dari Tabriz hingga Jelan, merupakan pusat kegiatan Sufi. Di lingkungan inilah Syekh Safyuddin Ishaq tahun 1252 sampai tahun 1334 yang dinamai dinasti Safawi, lahir. Syekh Safyuddin menerima ijazahnya dari Syekh Tajuddin Jelani, seorang anggota Tarekat Qadariyah. Syekh Jelani melihat Safi muda sebagai kombinasi dari kejujuran Sufi, kecerdasan politik, dan kepraktisan duniawi, dan menikahkan putrinya dengannya. Syekh Safi mendirikan ordo religiusnya sendiri di Ardabil, sebuah kota sekitar 200 mil sebelah timur Tabriz. Itu adalah masa-masa yang tidak stabil, ketika dinasti Ilkhanid telah berakhir dan berbagai suku Turki berebut kekuasaan politik. Di bawah Syekh Safyuddin, Ardabil menjadi tempat perlindungan bagi banyak orang yang melarikan diri dari keributan di pedesaan sekitarnya. Ketenaran Syekh Safi menyebar, memberinya perlindungan, pengadilan, dan sumbangan dari orang kaya. Syekh menggunakan kekayaan ini untuk memberikan bantuan kepada yang miskin dan pertolongan bagi yang tertindas. Persaudaraan Safaviyah tumbuh dan berkembang dengan pengikut yang tersebar luas di antara orang Turki, Persia, Suriah, Irak, dan Kurdi dari Azerbaijan dan Anatolia Timur. Untuk persaudaraan ini, Syekh Safi adalah pir dan mursyad kamil, pemimpin spiritual tertinggi, serta penguasa sementara. Para pengikut memberikan kepada mursyad kesetiaan dan kepercayaan total mereka yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Asal mula semangat persaudaraan Safaviyah mengikuti Shah Ismail 100 tahun kemudian, sekitar tahun 1500, dapat ditemukan dalam disiplin, persahabatan, kesetiaan, dan organisasi yang didirikan oleh Syekh Safyuddin. Banyak yang telah ditulis oleh penulis sejarah Safawi untuk mengklaim bahwa Syekh Safi adalah seorang Syiah.
Ini tampaknya merupakan sejarah sosial yang ditulis dalam retrospeksi. Kemungkinan besar Syekh Safi bukanlah Syiah atau Sunni, tetapi termasuk Islam rakyat universal, berdasarkan tasawuf, yang muncul pada periode pasca Mongol dan telah membawa perpaduan elemen Sunni dan Syiah. Juga diklaim oleh Safawi bahwa Syekh Safi adalah seorang Sayyid, seseorang dalam garis keturunan Ali dan Fatimah. Klaim ini, apakah benar atau tidak, hanya relevan sepanjang sejarah Islam. Raja dan kaisar telah berusaha untuk menetapkan legitimasi kekuasaan mereka dengan mengklaim sebagai keturunan Nabi. Bandingkan, misalnya, keinginan Sultan Indonesia dan Malaysia pada abad ke-15 untuk menikahkan putri-putri mereka dengan Sayyid dari Arab untuk menetapkan legitimasi kekuasaan mereka. Para Sayyid yang merebut kekuasaan di Delhi setelah mundurnya Timur memberikan contoh lain dari praktik ini. Ke dalam garis keturunan Syekh Safi lahirlah Ismail pertama pada tahun 1487, mengklaim keturunannya dari keluarga Ali ibn Abu Talib, dan warisan spiritualnya dari Syekh Safi. Ismail pertama adalah pendiri dinasti Safawi di Persia, yang berlangsung hingga tahun 1736, dan memengaruhi perkembangan budaya dan politik di sebagian besar Asia. Unsur utama kedua dalam kemunculan Safawi adalah migrasi suku-suku Turki. Kami telah mengamati sebelumnya bahwa peristiwa agama sejarah terpenting dari 1000 tahun terakhir terjadi menjelang akhir milenium pertama, ketika orang Jerman masuk Kristen Katolik abad ke-9. Orang Turki menerima Islam abad 8 dan ke-9, dan Rusia bergabung dengan Gereja Ortodoks Timur 10 dan 11. Abad pergerakan suku Turki melintasi Asia Tengah ke Persia, Anatolia, India, Suriah, dan Mesir berdampak pada sejarah global yang serupa dengan pergerakan Jermanik di Eropa. Orang Turki, orang yang dinamis, ulet, gelisah, bergerak dalam gelombang mencari padang rumput untuk ternak mereka dan ruang untuk populasi mereka yang terus bertambah. Gelombang pertama, dipimpin oleh suku Oghuz, melintasi Amu Darya pada tanggal abad dan bertanggung jawab atas disintegrasi Kekaisaran Ghaznavi dan munculnya Kekaisaran Seljuk. Seljuk bergerak lebih jauh ke barat, mendirikan ibu kota mereka di Konya di Turki, dan dari sana mendominasi sebagian besar Asia Tengah dan Barat selama lebih dari 100 tahun. Itu adalah perisai Seljuk yang melindungi jantung Muslim dari pedang tentara salib. Runtuhnya Kekaisaran Seljuk pada tahun 1308 dapat dibandingkan dengan ledakan sebuah bintang. Orang-orang Turki yang telah berperang di bawah satu panji sekarang membagi diri menjadi puluhan kelompok kecil, masing-masing kelompok dipimpin oleh seorang kepala suku, dan berbaris keluar dari jantung Turki mereka ke segala arah. Kesetiaan militer seringkali berubah tergantung pada reputasi kepala suku dan kesempatan yang diberikan olehnya. Ekspansi ke wilayah Bizantium di Eropa, Gaza. Untuk membenarkan perambahan ke wilayah Muslim tetangga di timur, para pemimpin Turki selalu berhati-hati untuk mendapatkan fatwa dari kadi setempat dengan satu atau lain alasan. Itu adalah salah satu dari suku-suku ini, yang dipimpin oleh Utsman Ali, yang mendirikan Kekaisaran Utsmaniyah Ottoman. Readon sindrome atau keterbelakangan mental, penyebabnya dan metode terapinya. Dalam pertempuran Ankara, 1402, Timur menghancurkan tentara Ottoman. Kekuatan Turki di Anatolia surut. Kematian Timur pada tahun 1405 menimbulkan perebutan kekuasaan di antara putra dan cucunya. Sudah menjadi tradisi di antara Tatar dan di antara orang Turki, bahwa semua putra seorang penguasa memiliki hak yang sama atas tahta. Kerajaan itu seperti kepercayaan bersama. Kematian seorang penguasa memicu perebutan kekuasaan. Pangeran yang menang akan menjadi raja berikutnya. Kita melihat pola suksesi ini di antara orang-orang Mogul di India hingga masa Aurangzeb, dan hingga abad ke-17. Abad di antara Ottoman, kerajaan timur yang luas telah dimenangkan dan dipegang oleh kemauan besi seorang pria lajang. Kematiannya menciptakan kekosongan politik. Putra Timur, Shahruh, memegang inti wilayah Timurid di Asia Tengah dan Persia. Tapi Mamluk merebut kembali Suriah. India memisahkan diri dan membentuk pemerintahan independennya sendiri di bawah Said, dan di Anatolia, orang Turki kembali masuk.
Pergerakan suku-suku Turki inilah yang memberikan dorongan sosial bagi munculnya Kekaisaran Safawi. 3 gelombang utama gerakan Turki dapat diidentifikasi antara kematian Timur, 1405, dan masuknya Shah Ismail pertama ke Tabriz, 1501. Gelombang pertama dipimpin oleh Karakuyunlu, bahasa Turki, artinya penjaga kambing hitam. Telah pindah dari Anatolia Tengah dan Suriah Utara ke Azerbaijan menjelang awal tanggal 14 abad. Pada tahun 1380, pemimpin mereka Kara Muhammad menetapkan otoritasnya atas Mosul, Sinjar, dan Erzurum. Secara nominal, Kara Muhammad telah menerima perlindungan dari Sultan Mamluki Mesir dan telah memerintahkan agar nama Mamluki Sultan Barkut disebutkan dalam Jum'ah Khutbah. Kara Muhammad meninggal pada tahun 1389 dan digantikan oleh putranya Kara Yusuf. Pada tahun yang sama, Timur menginvasi Persia. Maju menuju Azerbaijan dan Anatolia Timur, dia menuntut penyerahan dari Kara Yusuf. Tapi Kara Yusuf melawan, mengambil lapangan melawan Timur dan dikalahkan. Dia melarikan diri ke barat dan mencari perlindungan Ottoman Sultan Bayazid I. Timur menuntut dari Bayazid kembalinya Kara Yusuf. Bayazid menolak. Itu adalah pelarian Kara Yusuf ke wilayah Ottoman dan penolakan Ottoman untuk menyerahkannya ke Timur yang bertanggung jawab atas peristiwa menjelang pertempuran Ankara, 1402. Sepeninggal Timur, Kara Yusuf kembali dan menegakkan kembali kekuasaannya. Pada 1410 dia menduduki Tabriz dan menjadikannya ibu kotanya. Pada 1412 dia menambahkan Baghdad ke wilayah kekuasaannya. Pada 1420, sebagian Georgia dan Armenia berada di bawah kendalinya. Pada puncaknya pada tahun 1430, Kekaisaran Karakuyunlu membentang dari Laut Hitam ke Teluk Persia dan mencakup Azerbaijan, Irak, dan sebagian Turki dan Suriah. Dorongan Timur Karakuyunlu tidak luput dari perhatian Shahrukh yang tidak meninggalkan klaimnya atas Kekaisaran Timurid. Bergerak ke barat di depan pasukan besar, Shahrukh mengusir Kara Iskandar, putra Kara Yusuf yang menggantikan ayahnya, dan melantik Jehan Shah, pangeran Karakuyunlu lainnya di Tabriz. Ketika Shahrukh meninggal pada tahun 1447, Jehan Shah melepaskan kesetiaannya kepada pengadilan Timurid di Samarkand dan menegaskan kemerdekaannya. Bergerak ke timur, dia menangkap Kirman, Fars, Isfahan dan Herat. Dengan mengambil gelar Sultan dan Khan, dia berusaha untuk membangun legitimasi pemerintahannya di mata orang Turki, Persia, dan Mongol. Jehan Shah adalah yang terbesar dari penguasa Karakuyunlu dan dikenal tidak hanya karena eksploitasi militernya tetapi juga karena perlindungannya terhadap seni, arsitektur, dan sastra. Dia menghiasi Tabriz dengan masjid dan madrasah. Masjid Biru Tabriz berdiri hingga hari ini. Itu juga merupakan masa keemasan bagi sastra Farsi. Penyair dan penulis bereputasi menerima perlindungan dan perlindungannya. Jehan Shah adalah pengikut Ibn Ashari Fiqh dan warisannya di Persia dan Irak yang diwariskan dan diadopsi oleh Safawi. Shahkuli, salah satu keturunan Jehan Shah, melarikan diri ke India pada tahun 1478 dan mendirikan dinasti Kutub Shahi Golkunda di India Selatan. Perlindungan Fiqh Ibn Ashari di pengadilan Dekan menjadi faktor dalam persaingan politik antara pengadilan Moghul dan Safawi di 17 abad. Jehan Shah tewas dalam pertempuran dengan suku saingan Akuyunlu, bahasa Turki, artinya penjaga domba putih. Migrasi Akuyunlu merupakan perpindahan besar kedua suku-suku Turki dari pusat mereka di Anatolia ke timur. Wilayah Akuyunlu terletak di sebelah barat wilayah yang dipegang oleh Karakuyunlu dan termasuk kota modern Erzurum, Diyarbakir, Urfa, Mardin, dan Sivas. Karena kedua suku itu bertetangga, mereka terus-menerus saling berdesak-desakan untuk memperebutkan wilayah. Akuyunlu, seperti sepupu Ottoman mereka, meneruskan Gaza mereka melawan wilayah Bizantium Trebizond, yang terletak di Laut Hitam. Saat Timur menginvasi wilayah Karakuyunlu, Akuyunlu memihak Timur. Pemimpin mereka,
Usman Bek menerima kekuasaan Timur 1399 dan memihaknya melawan Ottoman di pertempuran Ankara 1402. Setelah kematian Timur, Usman Bek melanjutkan aliansinya ke Istana Timurid dan bekerja melawan tetangga Karakuyunlu di timur. Read Islam is a rational religion. Wilayah Akuyunlu terletak di daerah di mana kepentingan bersama Mamluk Mesir, Timuria Asia Tengah, dan Ottoman Turki tumpang tindih dan terkadang bertabrakan. Usman Bek harus memainkan tangannya dengan hati-hati. Eksploitasi militernya segera menarik banyak pengikut. Dia memperluas wilayahnya, seringkali dengan bantuan para pangeran Timurid, tetapi terbunuh dalam pertempuran dengan saingannya Karakuyunlu pada tahun 1435. Perebutan kekuasaan yang biasa terjadi, dan baru pada tahun 1469 Akuyunlu mendapatkan kembali wilayah mereka di bawah Uzun Hasan, cucu Usman Bek. Uzun Hasan adalah yang paling terkenal dari dinasti Akuyunlu. Melalui diplomasi dan perang, dia memperluas wilayah Akuyunlu ke segala arah. Dia menikahi Catherine, putri penguasa Bizantium Yohanes dari Trebizond, dengan demikian membentuk aliansi pernikahan dengan mantan musuh. Namun, itu adalah ikatan pernikahannya yang memiliki dampak sejarah yang jauh lebih besar. Dia menikahkan saudara perempuannya, Khadijah Begum dengan Syekh Junaid yang saat itu tergabung dalam Ordo Sufi Safaviyah Ardabil. Syekh Junaid, dirinya sendiri seorang kepala dari Turkomans berbasis di Ardabil, telah berusaha untuk memperluas pengaruh militer politiknya, yang membawanya ke dalam konflik dengan Jehan Shah, Karakuyunlu Sultan. Perkawinan Syekh Junaid dengan Khadijah Begum memperoleh dukungan bagi Uzun Hasan dari perluasan tatanan Safaviyah. Dalam serangkaian kampanye militer, Uzun Hasan mengkonsolidasikan cengkeramannya di Anatolia Timur dan membuat terobosan ke wilayah Karakuyunlu di timur, Mamluk di selatan, dan Ottoman di barat. Dalam salah satu kampanye inilah dia mengalahkan Karakuyunlu Sultan Jehan Shah. Jehan Shah tewas dalam pertempuran 1467 dan wilayah Akuyunlu diperluas hingga mencakup sebagian besar Persia modern.